Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk memahami proses pembentukan iman, harapan dan kasih kami. Lewat penderitaan, lewat kesulitan, lewat interaksi, lewat pergaulan, lewat studi, apapun juga. Semoga kami semakin mendalam keutamaan-keutamaan teologal dalam diri kami. Belajar dari orang-orang kudus dalam kitab suci. Khususnya hari ini lewat Santo Andreas, Saudara Petrus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam Injil, Santo Andreas yang hari ini kita rayakan, banyak kali dihubungkan dengan saudaranya Petrus, Simon Petrus. Apakah saudara dalam arti saudara kandung, saudara sedara, atau saudara sepupu, atau relasi yang mungkin dari sepupu, mungkin keponakan, mungkin apa. Tapi jelas kedua-duanya adalah mereka adalah seorang nelayan. Ya. Dan mereka dipanggil Andreas bersama Petrus saudaranya. Atau Petrus bersama Andreas saudaranya. Menarik bahwa dua saudara ini dikaitkan satu sama lain. Di samping kalau kita lihat Yakobus dan Yohanes. Ya, bahkan kalau dikatakan Yudas Tadeus itu masih saudara dengan Yesus. Jadi di Galilea inilah, di tempat pertama kali Yesus mulai berkarya itu, adalah orang yang masih ada kerabatnya, ya, masih ada kerabat Yesus atau kerabat satu sama lain yang terpanggil dan dipanggil untuk mengikuti Yesus. Yang saya mau sampaikan kepada Anda adalah bagaimana prosesnya Tuhan itu membentuk kita, membentuk para rasul. Ya. Kalau kita perhatikan Petrus, nama Petrus itu disebut dalam 81 kali. Ya. Dan kita tahu Petrus itu memiliki nama-nama yang cukup lumayan. Ya, nama-nama tambahan, ya, Simon Petrus, Kefas, Simon bin Yonah, ya, saudara Andreas. Lalu juga itu tadi Petrus batu karang, ya. Simon Petrus bin Yonah. Jadi orang tuanya namanya Yonah, ya. Bin itu anak, ya. Nah, berarti juga Andreas bisa jadi juga bin Yonah, bisa jadi. Kita tidak tahu persis. Ya, nah, kita melihat bagaimana Yesus itu mengubah contoh dari Petrus itu. Orang yang seorang nelayan, seorang yang temperamental, seorang yang spontan, ya. Seorang yang katakanlah berani juga tapi juga takut juga. Jadi kita melihat karakter watak para rasul yang beraneka ragam, dan Yesus tidak marah, tidak kecewa, tidak apa, tapi justru menggunakan kemanusiaan kita ini apa adanya. Siapa saya? Apakah saya? Jadi siapa saya itu, ya kita siapa, apanya saya itu, karakter saya, watak saya, sifat-sifat emosi saya, dan itu tetap dihargai oleh Yesus, dan Yesus mengubahnya itu pelan-pelan. Ya. Kalau kita perhatikan seperti katakanlah Yakobus dan Yohanes, seorang pemarah. Mereka minta kepada Yakobus dan Yohanes minta kepada Yesus untuk apa? Untuk mengirimkan petir halilintar untuk menghancurkan kota Samaria. Wah. Tapi kemudian bagaimana Yesus mengubah Yohanes yang pemarah itu menjadi seorang pengarang Injil yang begitu lembut, begitu mendalam, begitu kontemplatif. Nah, demikian juga dengan Andreas. Kita tahu kemudian Andreas setelah dibentuk oleh Yesus, setelah diubah oleh Yesus dengan kehadiran Roh Kudus dalam dirinya, dia berkarya merasul, dan katanya dia disalibkan dengan bentuk X, ya, seperti ini. Jadi bentuk X, dia tidak bentuk dalam bentuk salib seperti ini, dalam bentuk X. Ya. Ini menunjukkan kepada kita betapa mendalamnya, ya, kesediaan dia untuk menderita, untuk disalibkan, bahkan tidak layak seperti gurunya. Dia tidak ingin meniru gurunya. Gurunya begitu perfect dan dia ingin berbeda dalam tanda petik. Ya, saya
tidak mampu menyamai guru saya. Nah, itu pun menunjukkan kepada kita suatu proses, saudara. Suatu proses yang harus kita terima apapun juga. Setiap orang memiliki proses, ya, proses yang harus kita percaya bahwa itu ada dan berbeda satu sama lain. Proses yang Anda alami berbeda dengan proses saya. Bahkan para imam pun punya proses yang berbeda satu sama lain. Dan itu sesuai dengan karakter kita masing-masing. Ya. Jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita percaya pada proses yang sedang kita alami ini, yang sedang kita jalani ini. Ya. Supaya kita jangan seolah-olah membandingkan diri saya dengan orang lain. Ya, kenapa itu terjadi pada saya? Kenapa tidak pada orang lain? Kenapa begitu lama saya harus menderita? Kenapa dia begitu cepat? Seperti misalnya Teresa, kanak-kanak Yesus 23 tahun dia sudah wafat. Teresa Avila lebih lama lagi. Ya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang pertama, yang kedua. Tapi yang kedua adalah percayalah pada proses. Yang kedua adalah kita relasi personal dengan Yesus ini menjadi salah satu perjuangan fundamental. Nah, bagaimana untuk memiliki relasi personal dengan 3 aspek teologal itu, keutamaan teologal, iman, harapan, dan kasih. Ya. Jadi relasi personal dengan Yesus itu harus kita jalani, kita alami. Ya, jadi ada orang yang sudah puluhan tahun menderita dan terus menderita. Dan dia tidak mampu mengerti, bahkan tidak mampu mengerti kenapa itu harus terjadi pada saya. Saya tidak tahu banyak tentang kekatolikan. Lalu ketika dia mulai bercerita, saya bilang, ya, saya katakan, Tuhan hadir di dalam diri ibu. Dengan ketekunan, dengan kesediaan ibu menderita, dengan keikhlasan. Ya, itu adalah tanda bahwa Roh Kudus sudah ada dalam diri ibu, meskipun ibu tidak mengerti banyak. Tetapi ibu mengalami banyak kehadiran Tuhan, dan Tuhan hadir, dan sampai sekarang ibu setia dan taat menjalankan semua dengan doa rosario yang simpel dan sederhana. Itulah Bunda Maria. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, yang sekali lagi bukan pengetahuan, bukan hanya pengetahuan yang harus kita miliki, tetapi penghayatan. Ya. Dan dengan saya mengatakan itu, dia mulai terbuka. Oh iya ya, kenapa sampai ibu taat? Kenapa ibu sampai diperlakukan yang begitu keras pun oleh suami, oleh orang-orang di sekitar? Ibu tetap tabah, tetap kuat. Itulah Bunda Maria. Ibu dengan hanya berdoa rosario, meskipun bolong-bolong, tapi disitulah. Ya. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam penghayatan iman kita, ya, kita harus belajar sekali lagi mengolah iman, harapan, dan kasihku. Ketika iman kita mendalam, kasihku juga harus mendalam kepada orang-orang di sekitar, bahkan kepada orang yang dekat, yang memperlakukan kita dengan semena-mena. Dia bukanlah musuh. Kita mau menyelamatkan jiwanya juga, meskipun mungkin dia jahat kepada kita. Maka di situ kita melihat orang lain bukanlah musuh, tetapi orang yang kita menderita itu karena ingin Tuhan meminta kita untuk menyelamatkan dia. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, entah itu keponakan, siapapun juga. Ya, maka saudaraku terkasih, semoga Santo Andreas menguatkan kita supaya kita semakin mendalam pengolahan hidup rohani kita dalam ketiga aspek itu, iman, harapan, dan kasih. Dan semakin dalam, semakin tidak kelihatan. Kalau akar yaitu semakin dalam, maka pohon itu akan semakin tumbuh tinggi. Ada badai pun dia tetap kuat. Dan itulah Santo Andreas, dan itulah Anda, dan itulah para rasul semua. Semoga Anda tetap kuat, tetap teguh dalam penghayatan kasih Anda kepada Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua, menguatkan Anda dalam kasih karunia yang melimpah. Kuat dan tabah dalam menghadapi segala sesuatu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.